dengan pantun ini berarti kuliah selesai ya. Baik Bapak Ibu, saudara terkasih, teman-teman, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, selamat malam. Apa kabar semuanya ya? Baik, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Terima kasih untuk ucapan yang luar biasa, kendati lewat Zoom. Saya percaya pasti kue-kuenya akan datang secara offline. Hari ini kita bersama bersyukur kepada Tuhan untuk materi-materi cat class ya, yang semakin hari terus Anda dan saya menyelesaikannya. Semoga para peserta bertahan ini ya, dengan jumlah sekarang ini 48 dari 1.000 orang yang mendaftar. Tidak apa-apa, itu udah biasa, seleksi-seleksi alam, atau mungkin juga kita percaya ada kesibukan teman-teman. Syukur kalau teman-teman suka membuka face-nya supaya tahu dan nanti kita bisa berdialog bersama daripada saya hanya melihat nama. Dan dalam catatan ini kita akan memulai pengajaran kita. Tema kita Bapak Ibu saudara terkasih adalah sakramen imamat ya. Saya ini kelihatan ya, udah ya. Kelihatan ya. Iya. Sakramen imamat. Tentu Anda dan saya akan melihat dari sudut pandang sakramen-sakramen itu paling penting Bapak Ibu. Gereja Katolik itu warnanya adalah 7 sakramen. Jangan pernah lupa. Kalau sampai ada kita katekis atau calon katekis lupa mengajarkan 7 sakramen ini, harap diseleksi ulang. Karena 7 sakramen adalah bagian pokok dari ajaran gereja kita yang menjadi ciri kekatolikan. Ini paling penting. Dan dari 7 sakramen itu kita menerima masing-masing 6. Dan dalam perjalanan itu ada 2 yang disebut sebagai sakramen perutusan dan pelayanan, yaitu sakramen imamat 1 dan satu lagi apa? Sakramen perkawinan. Jangan lupa ya, dengan tempat konteks atau bingkai bahwa sakramen perutusan atau sakramen pelayanan ini menjadi bagian dari sebuah pilihan dan tanggung jawab. Maka sakramen ini ada dalam konteks perutusan dan pelayanan. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang menikah, yang menerima sakramen perkawinan. Itu Anda sedang diutus sebetulnya membangun sebuah keluarga domestik ya. Dan dalam catatan ini Anda mengembangkan gereja mini ya, gereja keluarga. Sementara kami para pastor, para imam, mulai dari hierarki kita kepausan, uskup, kardinal, para imam, diakon, dan juga calon-calonnya. Saya kira itu ada dalam konteks sakramen imamat. Dengan kata lain berarti Bapak Ibu yang terkasih, dalam gereja Katolik ada 2 panggilan hidup. Ialah panggilan menjadi bapak atau ibu dalam sebuah keluarga, dan yang kedua adalah panggilan untuk menjadi imam atau pelayan gereja. Maka Nun catatan sewu itu Romo Rudi, ya, apakah slide-nya bisa lebih diperbesar dalam posisi slideshow? slide-nya diperbesar. Ya. Apakah Nggih, sudah? sampun matur nuwun. Siap ya. Baik, slide-nya sudah saya perbesar. Kembali saya ulangi ya, jadi dalam konteks kita ajaran gereja, pilihan hidup dalam gereja Katolik itu ada 2, ialah menikah, dan yang kedua menjadi imam atau pelayan-pelayan altar Tuhan. Dan konteks ini saya garis bawahi adalah dalam bingkai sakramen perutusan dan pelayanan. 2 hal ini mengitari kepada Anda dan saya yang menerima sakramen perutusan, yaitu perkawinan, dan yang kedua adalah imamat. Sekarang kita akan membahas
mengenai sakramen imamat ini yang jadi penting ya. Pertama, ada tingkatan-tingkatan tabisan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, tabisan tingkat pertama itu bernama diakon. Romo Yudi pernah ada di tempat ini menjadi diakon. Dan ketika orang menjadi diakon, dia sudah ditabiskan untuk selibat. Selibat itu artinya hidup tidak menikah. Maka tabisan level pertama adalah tabisan diakon, di mana para calon-calon imam yang mulanya dia seorang frater tahun rohani atau novisiat, kemudian nanti dia belajar filsafat 4 tahun, kemudian melewati masa toper atau mungkin orientasi pastoral, kemudian masuk ke jenjang berikutnya level studi teologi, begitu selesai rampung dengan kursus imamat, maka selesailah jenjang pendidikan calon-calon imam, dan para frater itu masih ditanyai teman-teman, mau tahbisan atau keluar. Karena konsekuensi ditabiskan dalam level pertama berarti dia sudah selibat. Nah, inilah 3 tingkatan tabisan di dalam hierarki gereja Katolik untuk sakramen imamat teman-teman. Level pertama tadi saya katakan diakon. Nanti setelah diakon biasanya lamanya 3, 6 bulan, nggak sampai setahun. Kecuali ada yang merasa kurang siap. Biasanya ada teman-teman yang kurang siap, yang belum mantap. Itu di tempat pengalaman kami pernah ada yang sampai 2 tahun. Tapi lewat 2 tahun udah nggak boleh lagi. Kalau dia minta menunda lagi, segera diputuskan oleh uskup dia mau lanjut atau tidak. Malah levelnya begitu teman-teman. Karena kelamaan ya, orang gereja membutuhkan imam, dia malah lama-lama berpikir. Sebetulnya dia ini dalam pencarian yang sudah bertahun-tahun filsafat, sudah teologi, kenapa masih mikir lama-lama itu padahal sudah perjalanannya bertahun-tahun. Maka ini ada menjadi sebuah catatan kita. Tabisan diakon adalah tabisan level pertama. Lanjut setelah melakukan masa diakonat, menyelesaikannya, dia membuat lamaran teman-teman. Membuat lamaran. Jadi melamar sebagai seorang imam. Maka dalam catatan ini, ketika Bapak Uskup melihat bahwa tabisan diakonatnya berdaya guna dan betul memenuhi kriteria yang ada, maka dari diakonat langsung masuk ke level tabisan tingkat 2, ialah sakramen imamat. Lalu dilantiklah orang dengan penahbisan. Maka sakramen imamat isinya adalah penahbisan, semacam pengukuhan, tetapi dalam artian ini adalah masuk ke jenjang tabisan level kedua menjadi seorang imam. Nanti dalam level menjadi imam, mungkin dia terpilih, entah pengalaman studi, belajar, rata-rata nih ya menurut pengalaman teman-teman, biasanya uskup-uskup itu adalah mereka-mereka yang pernah belajar di Roma. Ada sih yang pernah belajar di Jerman, ada juga yang belajar di negara lain ya. Tetapi rata-rata mereka-mereka yang layak menjadi level masuk ke tingkat tabisan level 3 episkopat atau tabisan uskup, rata-rata menurut Vatikan kriterianya adalah mereka yang pernah belajar di Roma. Kenapa? Mereka udah biasa tahu dengan dunia hierarki termasuk pusat kepemimpinan yang pusatnya di Vatikan Roma. Maka tingkat tabisan ini diakon, imamat, dan episkopat teman-teman menjadi semacam status selibat para pelayan-pelayan gereja. Dalam catatan ini kita melihat gambar ini adalah tabisan imamat, berarti tabisan level 2. Romo Rudi Hartono meskipun sudah 24 tahun,
dalam perjalanan imamat saya masuk dalam level tabisan tingkat kedua. Kecuali nanti Bapak Paus menunjuk saya menjadi uskup, nah saya masuk ke level tabisan tingkat berapa teman-teman? Tingkat berapa? K3. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Nah, ini level tabisan teman-teman ya. Dan kita mau melihat sekarang kenapa sakramen tahbisan atau sakramen imamat itu juga hadir dalam gereja. Kita bertanya, ada nggak sih rujukannya dalam kitab suci? Ada. Justru sakramen imamat di dalam perjanjian lama itu ada yang disebut suku Lewi. Itu adalah suku yang betul-betul khusus melayani liturgi doa-doa, dan biasanya ini adalah para imam sendiri. Itu di level suku-suku Lewi ya. Dari 12 suku Israel ada yang dikhususkan untuk menjadi pelayan bait suci Allah, dan mereka rata-rata adalah suku-suku Lewi. Itu di perjanjian lama. Tapi lihat rujukan dalam perjanjian lama. Ternyata dalam sejarah perjanjian lama ada tingkatan tugas yang bagi Anda dan saya teman-teman menjadi perspektif kita untuk merumuskan tugas imamat itu sendiri. Ketika Anda dan saya menjadi seorang imam misalnya, maka di sana ada 3 peranan dan tugas sebagai imam. Yang pertama sebagai imam ialah pemimpin ibadah atau pemuka agama. Yang kedua adalah sebagai nabi, ialah pewarta kebenaran. Dan yang ketiga sebagai raja, yang dalam hal ini maksudnya adalah sebagai pemimpin atas umat Allah. Nah, pemisahan ini dalam perjanjian lama sudah ada, dan pemisahan ini juga menjadi refleksi Anda dan saya sebagai gereja, bahwa kita pun ketika ditabiskan menjadi seorang imam, maka dia punya 3 tugas. Disebut sebagai tritugas pelayanan. Ialah sebagai raja, ialah sebagai nabi, dan ialah sebagai imam. Sebagai imam, ia menguduskan. Sebagai nabi, ia mewartakan kebenaran. Sebagai raja, ia melayani umat Allah, menjadi pemimpin umat. Inilah level di mana Anda dan saya memasuki tingkatan dari pelayanan kita. Lalu rujukan yang kedua adalah dari 2 Samuel, di mana di sana dalam konstelasi pelayanan 2 Samuel bab 5 ayat 2 merumuskan tentang peran seorang raja yang juga sebagai gembala umat. Kalau Anda paham mengenai perjanjian lama, Bapak Ibu sudah terkasih, jujurnya ya, saya kasih kebocorannya bahwa sebetulnya dalam tradisi masyarakat atau umat Israel nggak ada tuh yang namanya raja, nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Anda lihat pada perjalanan umat Israel, mereka menuntut raja, ya kan? Raja pertama itu adalah Saul gitu ya. Kemudian Daud dan sebagainya. Kita lihat di situ sebetulnya itu dalam konteks monoteisme Yahudi, pemimpin mereka adalah Allah Yahweh. Dan Allah Yahweh dalam tradisi perjanjian lama menjadi sentral yang menguasai baik hidup umat maupun hidup bermasyarakat. Mereka semua menempatkan Allah sebagai gembala umat. Itu catatan. Tapi ketika dalam 2 Samuel bab 5 ayat 2, rumusan raja mulai menjadi pilihan, dan ini pun dikabulkan oleh Yahweh karena mereka menuntut raja. Akhirnya
Peran raja pun dirumuskan bukan raja dalam artian yang menguasai kekuasaan, tetapi dia juga mengembalakan umat. Ini catatan yang penting, bahwa akhirnya rujukan 2 Samuel bab 5 ayat 2 menjadi garis benang merah kita untuk merumuskan peran raja itu sebagai gembala umat. Ini catatan yang penting. Susah ya. Nah, dalam imamat bab 1 sampai dengan bab 7 dijelaskan juga mengenai peran atau tugas imam. Ialah mempersembahkan kurban kepada Allah. Mungkin Anda bisa lihat sedikit otak-atik kitab suci, khususnya dalam tugas-tugas seorang imam. Atau Anda jarang membacanya ya, mentang-mentang jadi bapak keluarga atau ibu rumah tangga. Jangan. Anda sebagai seorang pengajar juga harus melihat catatan kecil ini, bahwa hal-hal yang terkait dengan imamat biasanya dirumuskan dalam kitab imamat. Di situ akan ada tugas-tugas seorang imam. Di gambaran ini Anda melihat ya, kalau dulu imam-imam orang-orang Yahudi harus memakai apa ini teman-teman tuh yang kayak rompi. Ada berapa jumlah kotak-kotak kecilnya itu? Anda bisa lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Itu adalah 12 suku Israel. Dalam catatan ini harus jadi semacam meterai di sini seorang imam, bahwa tugas ia adalah mengembalakan 12 suku Israel. Dan tugas mereka adalah kalau itu seorang imam khusus mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan persembahan kurban di bait Allah ini teman-teman banyak tata caranya, banyak aturan-aturannya. Ada misalnya harus mempersembahkan anak domba yang segar, sehat, kemudian nanti masih ada ramuan-ramuan, dan ini mereka kolekte teman-teman. Semuanya membutuhkan biaya di sini, agak mahal sedikit. Ingat Yudas Makabe ketika harus mempersembahkan kurban silih, dia mengumpulkan kolekte dan akhirnya dibawa kepada bait Allah dan menyerahkannya kepada imam, lalu imam mendoakan berdasarkan intensi. Waktu itu intensi untuk para prajuritnya yang tewas, tetapi kamu ketahuan. Ternyata prajurit-prajurit yang membela bait Allah, dia memakai jimat-jimat berhala-berhala. Nah, itulah keprihatinan dari Yudas Makabe. Maka dia memberikan kurban silih untuk prajurit-prajurit yang meninggal, karena Yudas ya Makabe itu percaya akan kebangkitan. Maka dia bawa itu uang saweran kolektenya masuk ke bait Allah dan minta untuk persembahan penebusan dosa. Dalam Bilangan bab 6 ayat 22 sampai dengan 27, catatan mengenai tugas imam ini digaris bawahi, ialah memberkati umat atas nama Allah. Boleh ada yang mau membacakan kitab sucinya? Ada yang mau baca Bilangan? Bilangan bab 6, siapa mau baca? Baik Romo, saya bacakan Bilangan 6, 22 ayat 27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, ini adalah pola rumus yang disampaikan dalam bilangan bab 6 mengenai tugas imam juga yang berkewajiban memberkati umat atas nama Allah. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you, my people. Itu rumusan kita yang sekarang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah saudara-saudari, Anda semua yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, gitu kan ya. Sebagai penutup dari Ekaristi kita. Nah, ini rujukannya dari sini teman-teman. Bahwa tugas seorang imam pun adalah memberkati umatnya in the name of God, atas nama Allah sendiri. Dan kalau kita melihat bagaimana tugas peranan seorang imam juga dirumuskan sebagai seorang nabi. Kita bisa melihat dalam Amos bab 7 ayat 14 sampai dengan 15. Buka-buka sedikit ya, supaya kita jadi tahu dasar mengenai hal ini. Ada yang mau baca kitab Amos? Amos bab 7 ayat 14. Saya Romo Budi. Ya, oke. Amos 7 ayat 14 dan 15. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Terima kasih. Jadi Anda bisa melihat ya, ini pengakuan Amos dengan segala kerendahan hati, karena Amos dipilih Tuhan meskipun ia bukan dari golongan para nabi. Tetapi dia diutus untuk bernubuat terhadap umat Israel. Maka peran kedua, selain sebagai imam yang menguduskan, seorang imam juga berperan sebagai seorang nabi yang mewartakan sabda Allah kepada umat Allah, dan dalam hal ini konteks dari perjalanan bangsa Israel, seorang imam juga harus mewartakan kepada raja. Jadi bukan hanya kepada umat, kepada raja mereka juga mewartakan sabda Allah ini. Inilah tugas sebagai seorang nabi, teman-teman. Dan seorang nabi dalam konteks kita, perjanjian lama, rujukannya banyak ya. Nabi-nabi besar yang ada pada pengalaman bangsa Israel. Anda masih ingat nggak itu dalam peristiwa rujukan kitab suci? Nabi-nabi besar itu termasuk di sini Yehezkiel. Satu. Yang kedua Yeremia. Yang ketiga apa? Yesaya. Ini golongan dalam konteks nabi-nabi besar pada zamannya, dan mereka menunjukkan peran kenabian itu. Yesaya bahkan mampu bernubuat tentang kedatangan Mesias. Yeskiel yang mewartakan tentang akhir dunia dan bagaimana kesucian keagungan bait Allah harus selalu menjadi orientasi orang-orang di Israel sana, maka itu pun menjadi semacam pergumulan. Yeremia yang juga mewartakan pertobatan. Bagaimana nabi-nabi besar ini dalam konteks bangsa Israel menjadi poin pokok atau fokus. Ada nabi-nabi kecil, misalnya Nabi Yoel.
Nabi Yoel itu lebih menyatakan mengenai bencana alam. Tapi ini nubuat-nubuat. Ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar. Dan dalam peran ini seorang imam mengambil rujukan dari perjanjian lama, berperan mewartakan sabda Allah. Ya, ini fungsi kedua. Sementara kalau kita bisa melihat yang selanjutnya, lalu peran-peran ini sudah yang terkasih, ini Anda lihat ya, adalah gambar bait ya. Bait Allah. Kalau bahasa kitanya itu adalah sakramen Maha Kudus. Bagaimana peran para imam dalam perjanjian lama mereka juga ditahbiskan. Dan dalam satu ritus khusus, mereka juga menempatkan tugas-tugasnya itu dalam hubungannya antara Allah dengan manusia dan antar mereka horizontal manusia kepada hubungan manusia sendiri. Dan dengan catatan imam-imam pertama perjanjian lama yang ditahbiskan ini teman-teman, ditetapkan satu kalimat bahwa mereka ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya mereka mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Anda bisa bandingkan ini dalam Ibrani bab 5 ayat 1 atau Katekismus Gereja Katolik nomor 1539. Inilah catatan bagaimana sakramen imamat berakar dalam perjanjian lama, teman-teman. Sekarang kita mau melihat mengenai perjanjian baru. Apakah juga ada rujukan mengenai sakramen imamat ini? Ada. Pertama dimulai dari Yesus Kristus yang mengutus dan memilih 12 rasul. Kenapa 12 teman-teman? Ini juga angka simbolik yang bagi Anda dan saya harusnya penting. Angka 12 merujuk perjanjian lama yang menggambarkan 12 suku Israel. Di perjanjian baru, Yesus juga tidak meninggalkan nilai simbolik itu. Dia memilih 12 para rasul. Kendati dalam perjalanannya ada satu yang berkhianat, Yudas Iskariot ya. Anda akan melihat di sini tetap ketika itu juga dipilihlah Matias ya, supaya tergenapi apa yang menjadi nubuat bangsa pilihan, ialah 12 para rasul. Maka dalam catatan zaman perjanjian baru, pemilihan mengenai para pelayan-pelayan ini dilakukan oleh Yesus sendiri melalui pemilihan para rasul. Dan dalam konteks ini kita bisa melihat Markus bab 3 ayat 13 sampai 15. Di sana naiklah Yesus ke atas bukit, memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Catatan rujukan perjanjian lama dari pemilihan para rasul juga menjadi orientasi dari sakramen imamat perjanjian baru. Bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, dan Yesus di sini juga memberikan kuasa atas pelayanan itu. Ada enggak dasar pemilihan atas para rasul? Ternyata juga Yesus merujuk pada panggilan Yesus. Pemilihan para rasul ini didasarkan kepada panggilan Yesus. Yesus mengatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Yohanes bab 15 ayat 16.
Jadi pemilihan para rasul ini juga dasar dari pemilihan para pelayan-pelayan Tuhan. Dan itu panggilan Yesus. Catatan mengenai panggilan, kalau Yesus memanggil mereka, tugasnya adalah pelayanan, teman-teman. Tujuan akhirnya adalah persatuan pribadi secara khusus dengan Yesus, dan bagaimana dengan tugas itu mereka harus mewartakan, menyembuhkan dunia yang dikuasai si jahat. Dan di sini kuasa untuk melakukan tugas itu selalu in persona Christi. Apa sih artinya Romo? Ini in persona Christi. Anda dan saya, khususnya yang menjadi imam, dipilih menjadi wakil Kristus di dalam namanya. Dalam dokumen gereja ada yang disebut bahwa kita para imam dengan in persona Christi, dia menjadi alter Christi. Ialah Kristus-Kristus yang lain. Gak heran kalau saya misalnya kunjungan di umat, ada umat yang betul-betul merasa, aduh saya kedatangan Tuhan sendiri. Kadang kita malah dijamu makanan-makanan spesial. Padahal itu dari ngutang di warung-warung. Tapi bagi mereka kedatangan Romo itu kayak kedatangan Tuhan sendiri, kedatangan Yesus. Nah, itulah contoh konkret dari penghayatan in persona Christi menjadi alter Christi. Sama ketika seorang pastor, imam merayakan perayaan Ekaristi, pada perayaan Ekaristi itu ia menjadi alter Christi. Dengan pakaian jubah kasula, lambang imamat, maka dia menjadi pemimpin jemaat, juga menjadi imam yang mempersembahkan kurban, dan di situ dia menjadi in persona Christi, Kristus-Kristus yang lain. Tugasnya banyak dalam tugas panggilan ini ya teman-teman. Kalau soal mewartakan khotbah bagi kita biasalah. Ada banyak pastor-pastor dalam catatan pendidikan imam ini juga mempunyai karunia untuk berkata-kata. Ialah pandai berkhotbah, itu juga bisa hasil dari pendidikan. Tapi ada yang juga biasa-biasa saja, ya sudahlah, dilihat dari perspektif yang lain, dia mau menjadi imam. Tapi lihat tugasnya bukan hanya mewartakan. Kadang kita berhadapan dengan dunia-dunia kita yang dihinggapi oleh kekuatan kejahatan. Maka diberilah kuasa untuk mengusir yang jahat itu. Sakramen imamat teman-teman, di mana kita dimeteraikan minyak juga, minyak pengurapan, itu adalah sebuah simbolik kekuasaan untuk mengatasi yang jahat. Contohnya banyak ya, yang kesurupan. Ada juga mereka yang kesambet ya. Ada mereka juga. Kemarin tuh saya dalam adorasi anak-anak orang-orang muda ya, KTM itu. KTM orang muda. Saya banyak bawa sakramen. Diberkati satu persatu teman-teman. Ternyata yang satu, dua, ke tengah nggak ada masalah. Menjelang yang 3/4-nya ada masalah. Ada anak muda besar ya. Kayaknya bukan paroki kita deh. Tapi dia ikut ibadah. Tiba-tiba itu dia memberontak. Wah, ngamuk. Suaranya hampir kayak suara harimau. Wah, oh begitu. Ngeri. Tapi dia menyenggol saya. Saya kaget juga kan ya. Tetapi saya tidak kabur. Yang lucu adalah mesdinarnya tidak kabur. Takut. Menyingkir. Lah harusnya yang mati duluan itu harusnya putra altar ya. Ini malah imamnya duluan yang dikorbankan. Tapi ya oke lah. Pada saat itu saya mengamati lagi. Orang ini kesurupankah? Satu. Apakah orang ini pernah punya jimat sehingga berhadapan dengan sakramen Maha Kudus, lalu hatinya memberontak, ataukah dia punya masalah psikis psikologis?
mungkin jauh dari Tuhan. Tapi kalau saya amati, kalau cuma masalah psikis, tentu saja masalahnya adalah nangis gitu ya, sedih, mungkin menyesal, atau ya pokoknya seperti sembah sujud merasa orang berdosa gitu ya. Tapi ini enggak pakai teriak, dan saya dengar tuh sampai 4 kali dia teriak keras banget teman-teman. Wow, suaranya udah kayak suara harimau. Maka saya tidak takut. Saat itu gua pegang sakramen Maha Kudus. Saya tidak gentar, tetap menjagai dia, dan akhirnya saya berpikir, pasti orang ini ada jimat atau apa ya. Maka saya bilang, in the name of Jesus Christ, ya, go out from here, gitu ya. Sakramennya saya kedepankan ke dia, lalu orang itu jatuh, tak sadarkan diri. Ini pengalaman. Dan bagi saya ini bagian dari pengalaman spiritual, di mana memang para imam juga diutus untuk mengusir kejahatan-kejahatan dalam diri umatnya. Mungkin ada roh jahat, ada jimat, banyak teman-teman. Kadang-kadang kita kalau pemberkatan rumah juga berjumpa dengan kuasa-kuasa jahat itu. Pernah ada umat yang ternyata punya ruangan khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Tapi kalau kita udah punya feeling curiga, minta dibuka. Oh, pas dibuka di situ ternyata ada apa namanya? Ada sesembahan untuk Nyi Roro Kidul. Ada gambarnya juga. Tapi kita nggak pernah takut Bapak Ibu. Kalau buat saya, ketika kita diberi kekuasaan, kuasa oleh Yesus untuk menguasai dan melemparkan si jahat, kuasa itu berdaya betul teman-teman. Jadi tugas kita ini bukan cuma misa-misa, cuma bukan sakramen pengakuan dosa nih. Tadi ada anak-anak Krisma 200 orang. Saya melayani dari jam 4 sampai setengah 7 ini. Lanjut sekarang mengajar. Tugas kita sekarang mengajar ya, sebagai seorang nabi. Dan dalam catatan ini kita bisa paham Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang menjadi kekuatan dari dasar panggilan ini melayani umat Allah. Dan Yesus mengutus itu betul-betul. Kalau Anda dan saya, misalnya yang ditabiskan imam ya, imam bersatu dengan Tuhan, mewartakan kebaikan-kebaikannya, dia akan dilindungi dari segala yang jahat. Ingat Injil Markus bab 16 bagian terakhir kan. Jikalau engkau minum racun, racun itu tidak mematikan kamu. Gitu kan. Itu ada dan firman itu betul Saudara yang terkasih. Ini yang dimaksud in persona Christi. Kita menjadi altar-altar Kristus. Ingat ketika Yesus mengutus 70 muridnya, setelah selesai kan mereka cerita tuh, wah ada setan-setan berjatuhan. Ya kan? Kami bisa mengusirnya dan sebagainya. Tapi Yesus menggarisbawahi, bukan karena kuasa setan-setan takluk kepadamu, tetapi berbahagialah engkau murid-murid Yesus, karena namamu tercatat dalam buku kehidupan atau kerajaan surga. Nah, ini adalah rahmat-rahmat imamat yang dalam praksis dan pelayanan kita teman-teman, semuanya ini menjadi sebuah tugas kita sehari-hari. Nanti masih ada tugas-tugas yang lain yang memang penting ya. Tetapi di sini para rasul memang diberi kuasa melakukan tugas in the name of Jesus. Kalau kita in the name of Jesus, semuanya nggak perlu takut. Ya, apalagi orang-orang jahat biasanya memang sudah punya feeling dia itu takut sama kita. Takut sama kita, belum ngadep aja udah merasa gimana, atau dia mencoba bohong. Kalau kita memang rahmatnya luar biasa, biasanya itu tidak mempengaruhi kita teman-teman. Sungkan. Pernah
teman saya sebagai seorang imam ada orang kesurupan. Baru jarak 1 kilometer aja, yang kesurupan itu udah bicara untuk mengatakan itu orang jahat, jangan ke sini, jangan ke sini, biasa membalik ya. Tapi imam itu tetap datang dan kegelisahan orang yang kesurupan itu makin menjadi-jadi karena di situ in persona Christi, menjadi altar Kristus, menjadi berdaya ketika kita bersatu dengan Yesus. Maka memang yang jahat itu kadang-kadang menjauh dari kita. Nah, catatan yang kedua, dalam catatan Yesus memanggil mereka para muridnya, Yesus meneguhkan panggilan dan perutusan ini, mewartakan, membaptis, mengampuni dosa. Bahkan ia menganugerahkan kepada Anda dan saya, mereka yang tertabis, adalah karunia-karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus ya. Anda harus belajar di situ sebetulnya dan mempelajari karunia-karunia ini. Usulan saya, sayang kadang-kadang karunia ini hanya dipahami sebagai konsep. Itu pengamatan saya. Tapi ini dihayati, dipelajari betul oleh kelompok yang kita tahu ya, KTN, kelompok Shekinah, karismatik, mengenai anugerah Roh Kudus. Jarang para katekis ini untuk mencoba melihat bagaimana anugerah Roh Kudus itu dapat dihayati, apalagi kalau Anda dan saya betul-betul merasa diutus dan dipanggil. Nah, ini terkait dengan tugas-tugas imamat, Yesus meneguhkan panggilan dan perutusan, mewartakan, membaptis, mengampuni dosa, dan menganugerahkan Roh Kudus. Dasar-dasarnya juga ada ya teman-teman, Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, Markus bab 16 ayat 15 sampai 16 ya. Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Lihat konteksnya adalah terimalah Roh Kudus. Bahkan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 menjadi catatan garis bawah juga bahwa memang Roh Kudus itu dianugerahkan kepada para muridnya. Inilah dasar panggilan imamat dari rujukan perjanjian baru. Pada zaman para rasul, tanda pelimpahan tugas dari pentabisan ini adalah penumpangan tangan dan doa. Boleh kita baca bab Kisah Para Rasul bab 6 ayat 6 teman-teman. Mari kita buka-buka sedikit. Ada yang mau baca? Pak Moko baca dong. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 6. Kisah Para Rasul 6 ayat 6. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Nah, ini inti dari zaman para rasul ketika ada pelimpahan tugas melalui penumpangan tangan dan doa. Dalam sakramen imamat teman-teman, puncak ibadah perayaan bahwa akhirnya Romo Yudi betul-betul menjadi seorang Romo adalah penumpangan tangan dan doa. Dimulai dari penabis yang adalah uskup, lalu para asisten 1 dan asisten kedua, dan biasanya di situ ada para imam yang hadir jauh lebih banyak, dan itu menjadi semacam ungkapan kolegialitas, kebersamaan dalam tugas sebagai seorang imam. Maka inti liturgi penumpangan tangan dan doa yang juga dilakukan dalam penabisan imamat, rujukannya ada teman-teman dalam Kisah bab 6 ayat 6. Baca lagi mungkin Pak Moko bab 13 ayat 3 deh. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3. Lalu mereka berpuasa dan berdoa
Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, lihat mengenai catatan ini. Konteksnya siapa dua orang itu? Pak Moko bisa tahu nggak? Siapa ini? Barnabas dan Saulus ya. Nah, betul sekali. Ketua katekesi yang hebat. Ya, Barnabas dan Saulus menerima tugas perutusan dari 12 orang melalui apa? Penumpangan tangan dan doa. Jadi jelas ya teman-teman, inti dari penumpangan tangan dan doa menjadi bagian dari wewenang dia menjadi seorang imam. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ini rujukan surat Santo Paulus kepada Timotius yang pertama bab 4 ayat 14. Bahkan dalam surat kepada Timotius yang kedua, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi para rasul terus meneruskan karya-karya tugas perutusan ini, mereka yang terpanggil dan dipilih, dan semuanya akan menjadi resmi dan legal melalui penumpangan tangan. Ya, dan ini adalah bagian dari sejarah leluhur iman. Di perjanjian lama yang ada, terutama kepada mereka, para imam atau para pelayan khusus. Di perjanjian baru juga ada melalui simbol penumpangan tangan. Nah, penumpangan tangan ini dalam konteks gereja kita, liturgi penabisan, dilakukan pertama-tama oleh seorang uskup. Karena uskup yang punya wewenang untuk menabiskan imam. Romo-romo tidak. Sementara romo-romo statusnya adalah pembantunya uskup. Ya. Dan sebagai guru kebenaran, magister, pemilik gereja ya memang dalam wilayah teritorial, misalnya Keuskupan Agung Jakarta, menurut catatan hukum gereja, memang uskuplah pemilik gereja. Dia menjadi wakil paus dalam wilayah teritorial tertentu. Nah, habis itu diteruskan oleh kita bukan sebagai penabisan, tapi kolegialitas. Bahwa imam yang telah menerima penumpangan tangan dan doa diterima dan menjadi bagian dari kebersamaan kita. Itu artinya penumpangan tangan oleh para imam kemudian setelah uskup, teman-teman. Dan dalam catatan ini kita bisa melihat bahwa ternyata sakramen imamat memang sungguh didirikan oleh Yesus Kristus. Bahkan sakramen ini boleh menjadi perantara kekuasaan dan rahmat, dan bahwa tidak boleh dimengerti hanya sebagai pengangkatan dalam jabatan, tapi pertama-tama pelayanan pewartaan Injil. Itulah sakramen imamat kita. Dan kalau kita bisa melihat dalam gambar ini, kita melihat ada bagian-bagian sejak zaman-zaman sesudah perjanjian baru, jabatan gereja lahir dan terbagi dalam tingkatan yang tadi saya katakan. Level 3 adalah penabisan uskup. Level 2 penabisan imam. Level pertama penabisan diakon. Ini ketiganya adalah tahbisan. Saya masuk bagian berapa teman-teman? Tahbisan level 2. Entah sampai kapan, pokoknya itulah karunia panggilan. Jangan menjadi ambisi juga ya.
Meskipun kadang-kadang saya bercandain umat aja, bahwa cita-cita bisa setinggi langit gitu ya. Tapi biasanya pemilihan uskup pun semuanya harus taat dipilih oleh paus bersama dengan para pembantunya. Nah, inilah teman-teman catatan mengenai sakramen tahbisan. Sakramen tahbisan yang kalau kita melihat secara liturginya, materinya adalah penumpangan tangan dan formanya adalah doa tahbisan. Nah, doanya ini panjang sekali teman-teman. Kalau Anda dan saya pernah menghadiri sakramen tahbisan, selain penumpangan tangan, habis itu uskupnya berdoa panjang sekali doanya. Dulu amat sangat panjang, sekarang sudah agak disingkat sedikit, tetapi sistematisasinya jelas urutannya. Mengakar dari perjanjian lama, diteguhkan dari imamat Yesus perjanjian baru, dan diteruskan oleh gereja. Maka di sini uskup-uskup berdoa. Itu isinya. Yang paling penting lagi dalam sakramen imamat, selain liturginya, ada ritual tambahan untuk tahbisan imam. Pengurapan tangan, penyerahan roti dan anggur, lalu salam damai. Anda akan lihat di sini untuk tahbisan imam ada pengurapan tangan. Jadi kita menghadap Bapak Uskup setelah stolanya dari diakon diubah menjadi stolanya imam, ya, dari miring kepada vertikal gitu ya. Nah, di situ tangan imam yang ditahbiskan itu meletakkannya di di pahanya Bapak Uskup gitu ya. Kemudian di situ kita diurapi dengan minyak urapan. Ini ritual yang menentukan karena ini menjadi pengurapan. Seperti kita menyaksikan baptisan, kita pun diberi meterai hidup kekal. Kita ini diberi meterai dan kita sudah tercatat namanya dalam kerajaan sorga. Jangan dihapus. Itu sakramen baptis. Tapi imamat pengurapan tangan. Di mana setelah tangan kita terurapi, mempunyai daya, bisa menyembuhkan, memberkati, menguduskan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu ada penyerahan roti anggur biasanya oleh siapa teman-teman kalau dalam liturgi tambahan ini? Siapa? Orang tuanya yang membawa dan menghadiahi anaknya yang tertahbis ini. Ada piala, ya, yang diserahkan kepada Bapak Uskup, dan Bapak Uskup menyerahkannya kepada imam itu. Lalu setelah itu imamnya itu membawa ke altar Tuhan dan di situ menjadi sebuah persembahan. Lalu ada salam damai. Teman-teman, sampai di sini apakah cukup dulu Ibu Bernadette? Baik Bapak Ibu saya yang terkasih, kita akan mulai lagi ya. Semoga sharing kami karena kalian awam-awam pasti Recording in progress. bagaimana saya menjadi seorang imam gitu ya. Dan sekarang ya kita tahu Anda pun meskipun nggak mengalami sakramen imamat tapi minimal bisa mengetahuinya dan kelak mengajarkannya dengan baik. Ya. Tapi saya untuk sesi kedua ini saya akan mulai dengan nyanyian aja deh. Silahkan, Roh. Sekarang oleh Romo Susilo menurut saya lagunya itu bagus. Ya. Saat kau sapa namaku, oh Tuhan, ku rasakan sentuhan lembut di hati. Kulihat jalan di depanku, tak tahu apa yang akan terjadi. Banyak kawanan domba di
di sekelilingku. Kau jadikan teman seperjalanan, dan kau pinta padaku untuk mengasihi semua dengan segala yang ku miliki. Kau jawab pintamu, kau sambut tanganku dalam genggamanku. Ku sembahkan hasrat, ku tundukkan hati dengan segala yang ku miliki. Untuk semuanya, Tuhan. Itu lagu panggilan temanya. Biasanya saya pakai, saya nyanyikan kalau lagi ada hut-hut imamat ya. Kalau Romo Wiryo seringkali menyanyikan apa, ayo Anda masih ingat nggak Paroki Alam Sutra kalau dia hut imamat? Ada yang tahu? Di Putris, ingat nggak? tengah dan arus pencobaan gitu ya, masih ingat ya? Itu lagunya Romo Wiryo almarhum kalau lagi memaknai sakramen imamatnya dalam hut-hut tabisan dia ya, beliau hampir terhilang tujuan. Wah, itu ngeri juga ya, berarti dia kadang-kadang berhadapan dengan tantangan umat, ngeri juga gitu kali ya. Tapi oke lah, lagu panggilan ini bagi saya sendiri menjadi inspirasi. Ada juga lagu-lagu lain tentu saja, tetapi bernada panggilan. Saya akan lanjut ya, dengan sakramen imamat yang kita miliki bersama, khususnya para imam tertabis, kita akan belajar mengenai sakramen imamat, maknanya apa. Ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan, makna sakramen imamat itu sendiri. Yang pertama adalah partisipasi khusus di dalam tugas Kristus. Anda lihat di sini, memberi sakramen minyak suci itu ada gambarnya. Dan dia hanya menjadi tanda sarana kehadiran Allah untuk pemberian sakramen. Apakah Pru Diakon Pak Moko boleh memberikan sakramen minyak suci? Tidak. Teresia menjawab dan Pak Moko tidak. Itu wewenang sakramen imamat. Apakah Romo Yudi waktu menjadi diakon pernah memberikan minyak suci? Itu pun belum boleh karena level dari tabisan tingkat pertama itu belum sampai penggunaan sakramen penuh. Tapi dia boleh memberkati manten. Dia boleh juga memberkati rumah-rumah. Boleh juga memberikan penyelidikan kanonik ya. Tapi merayakan ekaristi, sakramen-sakramen lainnya belum boleh karena masih level tabisan tingkat pertama. Tapi kalau sudah menjadi imam, partisipasinya khusus dalam tugas Kristus. Sakramen peminyakan tanda bahwa orang yang sedang sakit diteguhkan dan diurapi teman-teman. Saya nggak bicara mengenai sakramen peminyakan ya, tapi lihat di situ gambarnya kita mewakili Kristus. Dan sebetulnya Kristus itu sendirilah yang sedang mengurapi orang yang sakit. Lalu di situ ada perayaan Ekaristi. Ini perayaan Ekaristinya masih model Tridentin ya, di mana altar imam semuanya menghadap ke altar Tuhan. Sekarang ini agak beda ya, di mana kami berhadapan dengan umat,
lalu di situ ada meja persembahan. Dulu itu seperti itu. Ya, perayaan Ekaristi wajib teman-teman. Ekaristi meskipun misalnya Bu Mira itu kan selalu rajin misa pagi. Duduknya juga di bangku 4 atau 3 saya tahu paling pinggir. Kalau Pak Moko bisa di bagian belakang sana atau paling depan sendiri ketika jadi prodiakon. Saya hafal kok duduk-duduknya Anda yang rajin misa loh. Tapi kalau yang jarang-jarang ya biasanya dia tergantung PW-nya di mana. Nah, dalam catatan itu kita bisa melihat saudara yang terkasih, meskipun para romo misalnya di sini saya tidak ditugaskan misa ya Bu Mira, saya itu misa pribadi. Ya, saya punya kampel sendiri di ruang doa saya. Saya nggak bisa menunjukkan banyak ya, mungkin teman-teman bisa melihat sedikit di sana. No, ini ruang doa saya ya. Di ruang doa saya itu ada tempat berlutut dan ada gambar Yesus tuh ya di situ. Terus di bawahnya situ ada persembahan kecil, itu tempat saya misa pribadi. Dan di misa pribadi itu saya biasanya mendoakan banyak umat yang menitipkan doa-doanya. Kan banyak tuh WA-WA, Romo tolong doain ini ya, Romo tolong doa. Itu saya catat betul-betul. Apalagi yang kemarin mengenai doa indulgensi ada 300 jiwa-jiwa itu yang saya bawa. Dan saya sebut satu persatu di situ. Ya, itu ruangan di mana saya juga punya ruang hening berdoa. Kadang-kadang saya menyanyi sendirian teman-teman. Pakai organnya itu, ada organnya kan di situ. Tuh ya kan, ada organnya di situ. Saya kompletorium sendiri. Ya Allah, sambil main organ sendiri. Dan di situ menjadi pusat dari saya sendiri berdoa. Maka tugas seorang imam meskipun tidak dijadwalkan Romo Hadi di sini misalnya, dia punya kewajiban mempersembahkan Ekaristi setiap hari teman-teman. Tidak boleh tidak. Kalau sampai kita kelupaan atau misalnya asik, aku nggak ditugaskan, berarti aku libur. Enak mon ya kan. Tugasku menjadi seorang imam itu adalah bersatu dengan Yesus day by day ya. Dan sebagai simbol seorang imam harus mempersembahkan kurban Ekaristi every day. Tapi ya ampun, sejak di Alam Sutra ya Bu Mira ya, saya kadang-kadang tugasnya bisa 7 kali. Dulu loh ya. Karena waktu itu Romo Hadisur kan sakit ya. Tinggal saya sama Romo Hadi jantan. Lihat wajah mereka berdua kita. Kadang kalau 7 beneran bengep semua itu. Wajahnya udah kayak teler Tuhan. Aku berdoanya oke, tapi betisku ini pegel banget. 1 kali misa itu 1,5 jam teman-teman. Kalau 7 berarti Anda lihat tuh berapa jam kita berdiri. Emangnya Bernadette kuat lu berdiri 3 jam aja bisa pingsan. Romo ini terus menerusan. Apalagi kalau pakai misa berkat rumah, 7 rumah lagi. Naik turun tangga. Jebol itu betis sebetulnya. Ini secara fisik ya. Tapi kalau secara pengalaman kita, ya itu bagian dari tugas kita menguduskan lewat kurban. Dan misa-misa kita secara peraturan hukum kanonik, sehari seorang imam sebetulnya hanya boleh maksimal 3 kali. Nah di paroki Alam Sutra kepepet semuanya. Kepepet semuanya itu artinya umatnya bejibun, romonya kurang. Maka saya pernah bilang sama Bapak Uskup sama Romo Samuel, lu tuh ya kalau menugaskan di sini ya, kenapa kalau ngomong lu tuh ya, karena Romo Fikjen kan teman saya sendiri ya. Ini di Alam Sutra umatnya bejibun tahu ya kan. Tolong tambahin imam, kalau enggak buset deh nih kacau kita bisa mati muda nih kita di sini ya. Akhirnya ditambahkan kan sekarang ya jadi 5. Romo Hadi dibantu oleh ada Romo Yudi, Romo Vincent, dan Romo Boni. Asik kita udah merasa, aduh, udah nggak 7-6 lagi.
Sekarang ini maksimal 3 udah mengikuti hukum kanonik. Kepepet ada sih 4, tapi nggak seperti waktu-waktu itu. Ada sih di paroki, saya pernah di paroki Pulau Mas, tapi bisa dihitung dengan jari. Bahwa kita 5 sampai 6 misa itu setahun 2 kali aja. Lah di Alam Sutra ini hampir tiap minggu bro. Anda perhatikan itu enggak ya? Wajah kita ini sebetulnya melanggar hukum kanonik, tapi karena kebutuhan umat ya kita akhirnya melayani mereka dengan sepenuh hati. Tapi puji Tuhan sekarang 5 komposisi yang bagus plus Romo Dista. Tapi Romo Dista itu sebetulnya dia seorang student ya, bahwa dia ditugaskan oleh Romo Hadisur, boleh dalam catatan dia juga seorang imam, tapi sebetulnya tugas utamanya dia adalah belajar. Jangan malah disuruh misa-misa terus. Belajarnya lupa. Nanti nggak selesai-selesai itu. Ya kan? Coba aja. Saya kalau dulu ditugaskan ketika dilantik menjadi imam, teman-teman disuruh studi lanjut. Saya tinggalnya enak di seminari. Saya bersama Romo Samuel suruh ngambil lisensia teologi S2 di atas magister. Untuk mengambil bidang teologi itu ditaruh di seminari. Jadi tugasnya hanya membantu kapel-kapel seminari, umat enggak. Kenapa? Fokusnya belajar. Jadi saya 2,5 tahun menyelesaikan tugas itu dengan baik. Romo Samuel juga. Kami kan ditugaskan berdua oleh uskup. Dan puji Tuhan hasilnya juga bagus. Ya, bagus. Kalau kalian Bernadette dapat cum laude, Romo Samuel dan Romo Rudi di atasnya cum laude, lumayan lah gitu ya. Tapi kita kan jadi bisa memberikan persembahan yang terbaik kan. Maka begitu selesai baru berkarya sekarang ini dengan tugas yang bejibu. Nah ini sukacita bagian dari talenta tapi teman-teman ya. Nah di sini juga ada dalam partisipasi khusus ialah sakramen pendamaian yang waktu itu kita bahas. Ialah isinya pengakuan dosa. Lihat di situ ya. Yohanes bab 20 menjadi rujukan kita. Ini semua ada dasarnya dalam kitab suci. Sakramen minyak suci ada di dalam Yakobus juga ada ya. Dalam Keluaran juga ada, Pamoko pasti tahu itu juga. Ekaristi apalagi kisah perjamuan ya, di mana Yesus memberi kenangan Ekaristi, dan tadi Ibu Dr. Alana bersaksi bagus ya. Dia masuk Katolik karena terpikat dengan Ekaristi. Makasih ya Alana ya, kesaksiannya bagus. Ekaristilah yang menyebabkan dia bisa menginjakkan kaki di gereja Laurentius ini. Masuk sempat ikut-ikut aja. Padahal itu sebetulnya haram bagi dia yang adalah agama sebelumnya. Tapi memberanikan diri dari panggilan Ekaristi, dia sekarang menjadi gabungan anggota kita. Amin ya teman-teman, amin. Nah ini Ekaristi. Daya pikatnya memang luar biasa. Ini partisipasi. Lalu yang kedua makna sakramen imamat, meterai kekal. Imam sekali imam, tetap imam, dan imam harus sampai mati. Ini menghayatinya bisa penuh tantangan ya, Bernadette tahu ya. Ada kawan-kawan imam yang bisa berjatuhan, ya kan? Ada karena ada yang bilang menurut istilah awam loh. Aduh Romo, teman saya itu Romo X kesenggol dasteran katanya gitu. Kesenggol dasteran istilahnya. Artinya terpikat wanita. Ya wis lah ya. Tetapi sebetulnya tabisan itu bermakna meterai kekal teman-teman dengan pengurapan. Jadi Romo nih misalnya ya, saya tersangkut dasteran gitu ya. Meterai kekalnya ada, dia tetap imam. Kalaupun dia tetap Katolik, dia harus dibebaskan oleh Paus ya. Ada kan romo-romo di sini ya, Pak Mongko bisa tahu juga di kalangan kita, romo-romo yang mantan itu ada.
Ada yang mengurus, ada yang tidak, tapi meterainya tetap kekal. Ya. Tapi maaf ya teman-teman, dari prosentasenya cuma sedikit. Ya. Kalau ada 1.000 imam saleh, kalau 30 jatuh, tetap martabatnya masih oke teman-teman. Jadi kalau ada imam-imam yang jatuh, Anda jangan goyah. Bu Teresia Harjati merasa diberkati oleh Romo Bejo misalnya. Tapi Romo Bejonya udah keluar lalu bilang, Romo, sakramen saya yang diberkati Romo Bejo sah apa enggak ya Romo ya? Habisnya dia wes metu. Saya bilang, Ibu tidak ya. Meterai kekal saat dia bertugas sebagai seorang imam tetap sah ya. Dan ketika dia sekarang ansik dalam dirinya, sudah misalnya mundur, meterainya itu enggak berlaku secara ya diri dan tugasnya, tapi kekekalannya tetap. Jadi meterai kekal ini teman-teman. Namamu tertulis dalam kerajaan sorga. Victorius Rudi Hartono. Pak Moko bilang, Victorius Rudi Hartono, doakanlah kami. Ruswin Jatmoko belum terdaftar. Enggak ya Pak ya, bercanda. Meterai kekal dari imamat ada teman-teman. Maka ini hanya sakramen yang tidak berkali-kali. Yang ketiga maknanya adalah Roh Kudus. Bagaimana dengan meterai imamat, khususnya level 3 yang adalah uskup, dialah yang memberi sakramen krisma. Besok ini ada sakramen krisma ya. Bapak uskuplah yang punya hak untuk memberikan sakramen krisma. Kalau kemarin masa COVID, saya masih ingat ya tahun lalu ya, kami para imam didelegasikan oleh uskup. Harus ada surat. Gak bisa seorang imam tanpa delegasi dari keuskupan memberikan sakramen krisma. Tapi untuk uskup tabisan level 3, rahmat Roh Kudus menjadi kewenangan dia. Yang memberi dan menyalurkan buah-buah Roh Kudus itu dalam kehidupan umat lewat sakramen yang ada. Nah, yang terakhir teman-teman, makna sakramen imamat. Meskipun kelihatannya kan Romo nggak menikah ya, Bernadette mungkin bertanya gitu. Kan berarti hidup sendirian ya. Kasihan dong dia, nggak ada temennya. Kalau Bernadette mah ada suaminya gitu ya. Enak aja. I am alone but not lonely. Gua nggak kesepian. Karena kami meskipun hidup tidak menikah, kami punya komunitas imamat. Nah, komunitas imamat ini dari ordo, kongregasi, tarekat yang masing-masing ada. Tarekat, ordo, kongregasi punya spiritualitas masing-masing. Di sanalah kita hidup bersama sebagai komunitas imam. Bahasa kita untuk memaknai komunitas imamat ini adalah seorang imam tetaplah membutuhkan imam. Rudi Hartono misalnya capek dengan tugas pelayanan di sini. Saya bisa curhat sama Pak Moko ngopi-ngopi ya Pak ya. Kita ke kafe makan pisang bakar gitu ya. Saya curhat sama Bu Teresia bisa sebagai sesepuh kita yang luar biasa. Bisa, tapi tetap keluarga saya yang asli adalah imam-imam. Maka kita punya pertemuan wajib teman-teman. Untuk Romo Diosesan Jakarta sebulan sekali, setiap Selasa keempat atau kedua, kita kumpul keliling dari paroki ke paroki antara para imam. Di situ kita saling sharing. Ya kan? Jadi kita tidak sendirian. Nanti ada lagi pertemuan dari tugas bersama Bapak Uskup setiap 3 bulan sekali yang disebut pastores. Pastores itu artinya dari kata pastor gembala, pastor-pastor. Kumpul para romo seka aji ini dengan Bapak Uskup
3 bulan sekali di katedral untuk berdiskusi bersama, membahas kasus-kasus umat atau tema-tema. Ini besok ini ada ya, ada tema Pastores bulan November, menutup tahun 2023, temanya politik ya gitu. Kan bentar lagi ada tahun politik kan, pemilihan. Nah, kita juga disuguhkan informasi-informasi baru. Biasanya kita memanggil para ahli. Dan itu para imam kumpul. Nanti ada lagi nggak? Ada lagi Bernadette. Kita yang dinamakan retret para imam. Retret para imam ini Bapak Ibu sedang terkasih dilakukan setahun sekali. Ya, retret itu memang idealnya setahun sekali. Saya pernah loh berjumpa dengan umat retret sampai 3 kali, buset deh. Orang pastor aja 1 tahun sekali, ini 3 kali. Apa yang dikuras gitu bro gitu ya. Ya karena saya ikut KTM Romo, saya ikut karismatik Romo, saya ikut ini banyak yang diikuti retret terus. Sebetulnya nggak boleh dalam prinsip rohani, tapi ya sudahlah. Karena retretnya umat sama retretnya kita kan beda ya. Anda 3 hari pakai nyanyi-nyanyi, Romo 8 hari nggak boleh ngomong sama sekali. Paling pujian bersama, doa bersama, makannya aja diem. Meskipun gue berhadapan sama Pak Moko, nggak boleh ngobrol. Paling kedip-kedipan, Pak itu apa tuh Romo? Kecap, oh ya kecap. Maksudnya. Tapi retret kita hening total. Ya, yang disebut silensium manyum. Ada persaudaraan lagi yang lebih kecil teman-teman adalah rekan-rekan tabisan imamat. Tadi Bernadette menyinggung saya 24 tahun sebagai imam. Nah ya saya punya 7, 8 sebetulnya ditabiskan imam di tahun 99 tanggal 16 Agustus. Itu ada 8 teman-teman. Satunya Yesuit, 7-nya diosesan. Yesuitnya udah keluar jadi imam. Satu lagi teman kita keluar jadi imam. Yang satunya lagi meninggal dunia. Tinggal 5 orang. Jadi angkatanku sekarang dari 8 tinggal 5. Maka 25 tahun besok kita syukuri sehat walafiat. Bertahan meskipun 5 orang ini. Sebetulnya 6 tapi Romo Herman teman kami dipanggil pada saat COVID kena virus Delta. Ngeri ya teman-teman. Teman saya ini berjuang loh. Ada umatnya yang sakit tetap diobati. Tapi sayang ya tidak prokes. Umatnya kena COVID. Nularin pastornya. Dua-duanya meninggal dunia. Pastornya meninggal, umatnya meninggal. Yang rugi siapa? Umat ya. Akhirnya kehilangan pastor juga. Maka Anda emang harus merawat pastor teman-teman. Supaya berlaku sampai TOPBGT, tua ompong peot bingit gitu kan ya. Berlakunya lama sehat walafiat tadi doanya Bernadette begitu. Makasih ya Bernadette. Doain saya sehat walafiat. Amin. Amin. Inilah komunitas imamat dan pemaknaan mengenai sakramen ini Bapak Ibu menjadi penghayatan kita orang-orang yang dipanggil mengikuti jejak-jejak Kristus. Masuk dalam kenabian dan akhirnya menjadi pemimpin umat. Dalam catatan tambahan kecil, kita ini pelayanan ya komunitasnya. Tidak ada kekuasaan. Bapak Uskup itu rendah hati selalu menempatkan diri sebagai pemimpin itu sebagai pelayan di antara kita. Bayangin loh teman-teman. Saya pernah menjadi kepala paroki Pejompongan. Bapak Uskup akan memberkati saudaranya yang orang Pejompongan. Mosok dia telepon saya. Romo Rudi, bolehkah saya minta izin misa di parokinya Romo? Siapa saya Bapak Uskup? Saya ini pembantunya Bapak Uskup. Kenapa malah minta izin gitu kan ya. Tapi ya inilah
rendah hatinya Bapak Uskup kita. Meskipun dia berkuasa, dia tidak menunjukkan kekuasaannya. Dia telepon sebagai kolegialitas dan saya pasti menjawab, Bapak Uskup welcome memberkati di paroki Pejombongan ini. Monggo Bapak Uskup gitu. Berkah dalam. Matur nuwun sanget Romo Rudi. Selesai. Pernah Romo Danto waktu masih tugas di Filipina, pesawatnya pagi sampainya. Dia nggak bisa ke seminari ke paroki toh. Sementara dia mampir di keuskupan. Jam 1:30 sampai. Ngebel di keuskupan. Siapa yang nyambut saudara-saudara? Bapak Uskup karena kamarnya dia di bawah kan. Yang Romo lain di atas. Pakai kaos, pakai sarung. Membukakan pintu. Dan monggo Romo Danto silahkan naik ke kamar sana. Bayangin loh. Romo Danto sampai nangis-nangis kalau cerita ini. Buset bro, yang bukain pintu gue pikir tuh teman-teman imam kita yang ada di atas. Ternyata Bapak Uskup pakai kaos oblong sarungan menyambut kita. Ya ampun, gue harus ngomong apa coba gitu ya. Ya inilah saudaraku terkasih, saya hanya mau mengatakan isi imamat pelayanan ya di tengah kekuasaan yang ada. Kalaupun di sini misalnya di paroki ada kepala paroki, tapi sekarang rumusannya tidak ada pastor pembantu. Kepala paroki Romo Hadi Suryono disebut sebagai ketua umum. Dan rekan-rekannya saya misalnya ketua 1. Lalu Romo Vincent ketua 2. Romo Boni ketua 3. Romo Yudi masih baru ketua 4 gitu. Jadi inilah sistem kolegialitas. Tapi umat sering menangkapnya lain ya. Seakan-akan kepala paroki itu segalanya. Itu konsep lama sebetulnya. Tapi memang kepala paroki yang punya decision maker dalam semangat kita berkogialitas bersama-sama ya. Romo Hadi sebagai ketua umum pun kita hormati dalam tugas dan tanggung jawabnya memimpin paroki Alam Sutra. Sementara dibantu oleh Rudi Hartono, Vincent, Boni, dan Yudi. Itulah teman-teman ya. Ini isi pelayanan kita, bukan kekuasaan sekali lagi. Sehingga martabat imamat itu dipakai oleh Ibu Teresa, Ibu Foni, Ibu Linda, Pak Moko, Bernadette, dan teman-teman semua dalam semangat saling melayani. Pada akhirnya menutup dari pembicaraan kita teman-teman, kita bisa melihat inti pokok dari sakramen ini. Ya. Dengan sakramen imamat yang sebetulnya istilahnya adalah sakramen penahbisan, orang itu diangkat menggembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Lumen Gentium artikel 11 ajaran gereja. Bahkan dengan sakramen penahbisan ini ditabiskan orang diangkat menjadi pemimpin dalam gereja. Ini inti pokok dari sakramen penahbisan. Dan dalam puncak dia sebagai pemimpin gereja, imam, saat itu lewat penumpangan tangan, disertai dengan doa-doa. Pak Moko boleh nggak dibacain doanya? Dibaca aja Pak. Berikanlah kami mohon Bapa yang Maha Kuasa kepada hamba-hambamu ini martabat imamat. Perbaurilah dalam hati mereka roh kekudusan. Semoga mereka diberi tugas derajat kedua yang diterima daripadamu ya Allah dan mengajarkan kewajiban moral dengan teladan hidup mereka. Nah, jelas ya, ini doa seorang uskup. Berikanlah kami mohon Bapa yang Maha Kuasa kepada hamba-hambamu ini Rudi Hartono, martabat imamat.
Perbaharuilah dalam hatinya roh kekudusan, begitu ya. Semoga mereka diberi tugas derajat kedua. Ini tabisan imam. Nanti kalau dia tabisan diakon, Bapak Uskup akan bilang, berilah, semoga mereka diberi tugas derajat pertama. Nanti kalau tabisan uskup, ada penabis uskup ya yang dipilih untuk menabiskan. Bisa macam-macam, bisa duta besar Vatikan, atau uskup itu mau memilih siapa yang menabiskan di antara para uskup. Maka uskup pentabis utama untuk tabisan uskup, semoga mereka diberi tugas derajat ketiga. Ya, yang diterima daripadamu ya Allah, dan mengajarkan kewajiban moral dengan teladan hidup mereka. Inilah intisari sakramen penabisan. Terakhir, ada jenjang yang tadi sudah saya katakan. Nah, terakhir, ingat teman-teman bahwa sakramen tahbisan ini dalam konstelasi 7 sakramen masuk pada bagian C, sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. Apa aja itu teman-teman? Sakramen perkawinan, dan yang kedua sakramen penahbisan, karena emang ini dihayati oleh Gereja Katolik. Seorang yang memilih pilihan hidup boleh menikah, ia harus menerima sakramen perkawinan. Tidak menikah alias menjadi pastor, dia menerima sakramen penahbisan. Inilah konteks dari iman kita, gereja mondial, gereja seluruh dunia. Katanya Bernadette pakai pantun, ya udahlah aku tutup pakai pantun. Ke pasar 8 membeli donat. Cakep. Cakep. Jangan lupa minum kopi yang terbaik. Cakep. Imamat miliknya umat. Cakep. Tiada imam yang baik tanpa umat yang terbaik. Cakep. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Rudi untuk pelajaran mengenai sakramen imamatnya yang sungguh mencerahkan dan membuka wawasan kami. Saya juga sebagai tadi karena membuka dengan pantun, jadi saya juga akan menutupnya dengan pantun Romo. Menyeruput es kerut, sungguh nikmat. Cakep. Apalagi dipadu dengan kue serabi. Cakep. Malam ini kita belajar sakramen imamat. Cakep. Diajarkan dengan menarik oleh Romo Rudi. Cakep banget. Baik Romo, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, mari kita berfoto bersama ya. Silahkan panitia memandu, mendokumentasikan perjumpaan kita malam ini. Siapa yang akan memotret? Foto kami ya. Dibuka dulu kameranya teman-teman. Ya, silahkan dibuka. Dipandu Pak, di aba-aba. Vega masih di mobil ya. Dari yang pertama sudah ada beberapa yang masuk. Pertanyaan pertama dari Bu Maria Pan. Romo Rudi, kalau imam merayakan misa di luar area paroki tugasnya, apakah harus lapor pada keuskupan setempat? Lapor dalam artian tugasnya di mana. Itu kalau tadi kan uskup. Misalnya saya merayakan Ekaristi di Grogol, ini ada orang Grogol ya. Saya memberitahu Romo yang bersangkutan. Atau umat yang meminta melaporkannya kepada ketua lingkungan melaporkannya kepada pastor paroki bahwa akan ada misa pastor tamu Rudi Hartono. Jadi memberitahu, bukan minta izin. Minta izin lain ya. Ya. Kalaupun saya misa, misalnya
di Keuskupan Agung Semarang, nih aku lagi libur. Ya, kita lagi libur, kemudian misa di rumah umat wilayah. Saya wajib memberitahu kepada pastor paroki yang bersangkutan. Kenapa? Menghindari pastor-pastor palsu. Ya. Ada loh yang aspal, maka kita punya namanya kartu selebret ya. Saya di mana ya? Mungkin kayaknya dompetnya agak di sana. Saya selalu bawa, apalagi kalau saya ke luar negeri teman-teman. Kartu selebret namanya. Ya. Itu 3 bahasa. Bahasa kita, bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Itu di Eropa cukup menanyakan gitu. Father, do you have a celebrate card? Yes, I have, gitu kan. This one, gitu. Maka ketika kita mengatakan kartu selebrat, dia sah karena tertanda tangan uskup yang bersangkutan. Itu berarti juga Bernadette, saya resmi dilantik menjadi seorang imam dan imamat ini berlaku. Itu untuk urusan wilayah di luar teritori gitu ya Bernadette ya. Ya. Baik, Hanya Romo. memberitahu, bukan Memberitahu. minta izin. Ya. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Romo. Jika sudah ditahbiskan sebagai imam dan ditugaskan lagi untuk belajar, bagaimana dengan kewajiban mempersembahkan sakramen Ekaristi? Dan apakah mempersembahkan sakramen Ekaristi harus setiap hari oleh para imam walaupun sendirian? Ini yang terakhir kayaknya tadi Romo sudah jelaskan ya. Ya. Tetapi dalam studi belajar bagaimana Romo? Ya. Apakah juga tetap? Kan saya studi belajar, tugas di seminari ya, biasanya ada romo-romo yang distudikan. Itu kan rumahnya sendiri. Dan di rumah sendiri itu ada kapel. Kapel di mana kita mempersembahkan Ekaristi. Kalau misalnya saya pernah bertugas itu bersama Romo Surabaya, Romo Semarang, dan Romo Jakarta, aku Jakarta. Kami giliran kalau membuat misa. Tapi itu sifatnya adalah kebersamaan. Jika karena tugas-tugas ya kan, saya nggak bisa ikut, maka kapel itu ya menjadi kewajiban kita misa setiap hari, Pak. Kalau kita lagi nggak mau misa setiap hari, kita ikut misa di seminari, gabung sama frater-frater, itu juga mungkin. Ada juga kan di sini Romodista kalau nggak kebagian misa, dia jadi umat ya. Yang penting kita harus ikut Ekaristi setiap hari ya. Ikut setiap hari Ekaristi. Kalaupun aku dalam kesendirian tadi saya katakan, oh, aku wajib di sini aku. Kenapa kalau aku nggak ditugaskan Romo Hadisur gitu ya, kan itu udah dijadwal semuanya. Apalagi sekarang romonya banyak ya, jadi intervalnya agak panjang tuh, 5 hari atau 6 hari atau bisa 8 hari. Nah saya buat misa setiap hari jika saya nggak diminta Bernadette misa di lingkungannya Bernadette, atau alias saya nggak dipakai untuk misa-misa lingkungan. Kewajiban misa Romo tiap hari, Pak. Itu kewajiban. Karena kan rahmat imamat melekat dari kita sebagai apa tadi? In persona Christi, alter Christus. Itu Bernadette. Baik, Romo. Ada beberapa pertanyaan yang di luar pembahasan kita malam ini. Nanti akan saya bacakan, tapi setelah yang sesuai ini ya, Romo, sesuai dengan pembicaraan kita malam ini. Ya. Romo, jika pada acara pastoral seperti yang Romo sebutkan tadi, apakah umat diperkenankan hadir walaupun secara personal? Biasanya umat itu tergantung undangan karena panitia ini menempatkan kursi-kursinya terbatas ya. Kalau yang ditabiskan seorang ya biasanya ada kepanitiaan, maka kita umat terundang biasanya karena diundang. Oh, ya. Sebetulnya sih Jadi bisa aja, teorinya sih bisa, tapi kan kita berhadapan dengan teknis ya. Nanti konsumsi, nanti keamanan. Bagi kita ya, umat biasanya hadir juga dalam kategori sebagai terundang. Tapi imam wajib datang. Karena kolegialitas penumpangan tangan yang tadi ada.
Tuh, lanjut Bernadette. Baik, Romo, apakah ada yang menerima 7 sakramen? Misalnya setelah menikah, istrinya kemudian wafat, lalu memutuskan untuk menjadi imam kembali. Apakah boleh begitu, Romo? Tidak tabisan sifatnya, tetapi dia hidup membiara. Oh, oke. Itu pun bukan lingkaran sakramen imamat. Biasanya misalnya nih Pak ya, Pak Boy ya kan. Misalnya loh ya, udah sendirian. Gitu. Misalnya loh ini Pak ya, anaknya udah gede menikah, dia tidak mau menikah lagi. Dia bisa masuk biara, tapi biara yang paling mungkin menerima Pak Boy adalah pertapaan rahib rawasemen. Dia menjadi pertapa dan biarawan-biarawati. Ya, tapi bukan sebagai imam. Begitu Bernadette. Ya, Baik, Romo. jadi tidak ada. Tidak ya? Ya. Romo, kalau sakramen imamat kan hanya diterima 1 kali seperti sakramen pernikahan. Ya, Pada saat sakramen pemberkatan pernikahan itu, kita ya, saling berjanji ya, untuk setia ya, dalam untung dan malang, dalam ya. sehat dan sakit dan sebagainya. Amin. Apakah kemudian ketika Romo ditumpangi tangan oleh Bapak Uskup untuk ditahbiskan sebagai imamat, ada pertanyaan, apakah ada perbedaan kaul antara yang diucapkan janjinya itu antara imam diosesan dengan imam ordo tarekat lain, Romo? Misalnya Tidak katakan, ada. oh Ya, tidak ada. tidak ada. Kaul kalau bagi biarawan biarawati namanya kaul. Bagi Hmm, imam diosesan namanya triprasetia. Tapi yang dihayati sama. Murni, kemurnian. 2, kemiskinan. 3, ketaatan. Kalau ada bertanya, kan Pak Supromo Projo nggak punya kaul. Iya, saya nggak berkaul, tapi saya bertriprasetia. Isinya sama nggak? Sama dengan kaul biarawati. Jadi, baik kaul maupun triprasetia yang dihayati sama. Murni, taat, dan miskin. Tidak ada perbedaannya sebetulnya. Tapi sistem di kongregasi, ordo, dan triparsetia memang beda-beda. Tapi isi yang dihayati sama. Kalau beda-beda misalnya, kalau di kaul kongregasi gitu ya, atau ordo, itu harus murni. Emangnya di projo nggak boleh, nggak bisa nggak murni gitu. Maksudnya di projo tidak murni. Enak men, kalau gitu gue boleh menikah dong Bernadette. Tidak. Sakramen imamat kita itu mengikat ya dengan kaul dan triprasetia kita menghayati 3 nasihat Injil. Kemiskinannya sama, kemurniannya sama, dan ketaatan. ketaatannya. Itu semua dihayati oleh biarawan-biarawati maupun saya sebagai imam diosesan. It's the same. Baik. Berikutnya, Bromo, Ya. kapan sakramen imamat mulai diterapkan bagi kaum imam tidak menikah atau selibat? Atas pertimbangan apa pada waktu itu? Sementara di gereja perdana, khususnya di Ortodoks, masih ada imam yang menikah, namun ada juga yang tidak menikah. Ya, penerapan mengenai tidak menikahnya imam di zaman tradisi gereja kita untuk level Bapak Uskup itu sejak abad kedua. Imam-imamnya boleh menikah. Abad kedua ya, hanya Bapak Uskup yang tidak menikah. Tapi mengingat perjalanan sejarah, ternyata tidak menikah itu mendukung banyak faktor pelayanan. Maka abad ke-11 semua baik uskup maupun imam menerapkan selibat karena selama kesaksian 500 tahun selibat itu menyenangkan, termasuk pikiran imam tidak terbagi. Coba lo bayangin gue punya istri Bernadette.
Tiba-tiba Ibu Teresia membutuhkan perminyakan. Istri gue sakit nih. Kan gue nganter istri gue dulu. Tolong ya Bu Tere, maaf ya ntar dulu ya, gue nganter istri gue dulu, kabur mati. Paham maksudnya ya? Ini teknisnya ya. Tapi dalam perjalanan sejarah kita, karena dirasa unsur selibat itu mendukung karya pelayanan imamat, maka sejak abad 11 diterapkan semua imam biarawan-biarawati yang hidup dalam panggilan khusus tidak menikah. Pertimbangannya adalah bahwa kesaksian para uskup menjadi kesepakatan bersama. Kedua, dalam renungan, kan Yesus juga nggak menikah. Ya udahlah, kita mengikuti total tidak menikah, radikal gitu kan. Dan hanya melulu melayani umat. Jadi Ibu Tere kalau panggil saya dengan bebas. Nggak mikirin anak sama istri, utang atau pekerjaan. Saya total, ya Bu ada waktu, oke gitu kan. Tapi saya ya tetap sebatang kara. Maksud saya ini lebih bisa bebas mengabdi. Pertimbangan itu yang kedua ya. Melayani gereja dan umatnya total. Itulah pertimbangan kita selibat. Bandingkan ya, saya nggak mau mencampuri agama-agama lain. Coba deh lihat pemuka-pemuka agama yang menikah. Kan sebetulnya mereka punya dua hal. Satu sebagai bapak keluarga, kedua sebagai pemuka agama. Bagaimana ini dua dilaksanakan? Jujur loh ya, jujur ya. Pasti juga ada unsur-unsur yang lain kan ya. Unsur-unsur yang lain itu bisa ya maupun tidak. Ya. Jelas? Jelas Romo, jadi suatu anugerah kita dipanggil sebagai orang-orang Katolik dengan mempunyai gembala yang baik dan murah hati. Ya Romo. Berikutnya Romo, Ya. tadi Romo sempat menyinggung untuk penerimaan sakramen inisiasi untuk baptisan dewasa di mana diterima sekaligus sakramen krisma diberikan oleh seorang Romo. Bukankah seharusnya sakramen krisma itu diberikan oleh seorang uskup? Lalu apakah sakramen krisma yang diberikan oleh seorang Romo ini sah Romo? Ya, dalam baptisan dewasa terkait dengan persoalan teknis, semua ini keputusan keuskupan. Untuk Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Uskup telah mengatakan jika ada pembaptisan dewasa di mana mereka harus menerima sakramen penuh inisiasi, para imam diberi hak dan itu sah. Jadi tadi saya memberi catatan surat delegasi dan keputusan. Lainnya, kalau keputusan keuskupannya ternyata hanya boleh uskup saja, Romo Rudi melakukan begitu, barulah Anda boleh komplain. Ya. Tapi untuk pembaptisan dewasa di Keuskupan Agung Jakarta ini, kami diberi hak untuk memberi sakramen inisiasi penuh. Ya kan? Dan itu memang udah keputusan kita dan waktu itu juga dari pembicaraan kita. Ada loh ya, misalnya maaf ya Bu yang kita cari contoh. Seusia Pak Joce, dia ternyata tertarik sebagai seorang Katolik. Tapi nanti jatahnya untuk uskup datang di paroki 2 tahun lagi. Misalnya seusia Pak Joce ini sebut namanya si Anton gitu ya Pak. Ternyata udah mulai sakit-sakitan juga. Sakramennya jadi nggak penuh. Ya Pak ya, apalagi nanti kalau keburu Tuhan memanggil lebih cepat. Maka dalam catatan ini pertimbangan-pertimbangan pastoral disampaikan kepada Bapak Uskup dan Bapak Uskup memutuskan di Keuskupan Jakarta saking padatnya sakramen-sakramen baptisan dewasa, maka kita diberi delegasi dan suratnya ada. Lalu setelah saya memberi baptisan kami ngelaporin, ada di buku administratifnya. Kami telah memberikan sakramen inisiasi penuh
baptisan alana misalnya. Maka di situ saya ada delegasinya. Nggak perlu lapor-lapor lagi uskup, tapi saya memberi laporan tahunan. Nanti laporan tahunan ada teman-teman termasuk perminyakan dicatat semuanya. Siapa namanya dan sebagainya. Tapi nggak dievaluasi dia udah mati apa belum dan sebagainya. Enggak ya. Tapi hanya melaporkan bahwa saya telah memberi sakramen minyak suci di ini, di itu. Begitu loh Bernadette. Jadi sah karena Sah ya, baik. ada Ya. keputusan. Tapi Ya. ini masing-masing keuskupan beda-beda ya. Ya. Semua tergantung uskup sebagai pemilik gereja. Kita ada surat rekomendasi itu, Pak. Ya, ini khusus di Keuskupan Agung Jakarta ya, Romo? Ya. Baik. Menurut Romo tadi, kehabisan Bapak Uskup yang bisa memberikan sakramen Krisma di bulan Oktober. Memberikan sakramen Krisma, maaf. Di bulan Oktober kemarin ada 504 peserta yang mengikuti persiapan dan akhirnya menerima sakramen Krisma dengan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Namun ada satu calon yang pada saat hari H dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Sehingga penerimaan sakramen Krismanya apakah harus menunggu 2 tahun lagi atau bisa nanti ikut serta jika ada penerimaan sakramen baptis dewasa dan lansia, Romo? Pihak katekis dan panitia mengetahui hal itu, lapor kepada Romo Hadi Suryono, dan Romo Hadi Suryono akan memberitahu Bapak Uskup apakah menunggu ataukah malah Romo Hadi Suryono yang ditugaskan mewakili Uskup memberi sakramen Krisma. Itu biasanya Bernadette. Paham ya? Maka Paham. segala sesuatu memang harus dikomunikasikan. Ya. Sehingga tidak salah paham, juga harus transparan. Ini kan kasuistik, nggak semua kan. Bahkan besok pun yang sakramen 543 kan bukan Bapak Uskup, tapi Romo Vikjen. Romo Vikjen itu mewakili Bapak Uskup karena dia wakil uskup. Maka Romo Vikjen itu pakaiannya sebetulnya harusnya kayak uskup. Tapi Vikjen banyak rendah hati. Dia nggak mau karena tugasnya mewakili uskup. Anda tahu Romo Bintoro ya, Romo militer. Yes, Bintoro. Kan dia udah disuruh pakai pakaian kayak uskup. Ya. Karena dia mewakili uskup militer. Mewakili Bapak Uskup, maka dia disuruh pakaian uskup. Kalau aku dipilih ke sana, wah akan gue pakai terus itu. Karena itu kan wakil, simbol ya kan. Ya minimal udah dipilih uskup gitu. Mungkin dipakai, tapi belum ditabiskan. Tapi mana mungkin saya di angkatan Bu Mira, orang itu tinggi-tinggi semua. Saya uskup pendek kan nggak mungkin. Selalu ada pengecualian, Romo, jangan putus harapan. Oke, jelas ya, lanjut. Ya, baik. Sebenarnya sudah habis dalam chat. Cuma saya ini sudah juga waktunya 1 menit dari pukul 9 malam. Pertanyaan pamungkas ya, Romo. Ya. Tadi Romo menyebutkan bahwa tentu saja menerima sakramen imamat ini sungguh sesuatu yang berat karena mewakili Kristus sendiri tugas-tugasnya dan itu saya yakin gangguannya luar biasa banyak. Selain tadi Romo katakan yang ada yang dasar-dasar segala ya Romo ya. Nah, selain yang itu tuh sebenarnya apa saja yang itu artinya kalau menurut saya itu berarti tidak taat pada kemurnian ya Romo. Tadi kan Romo sebutkan ketiga. Kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Nah ini kemurniannya yang dilanggar. Tetapi apakah selain dasar tuh apalagi ya Romo kira-kira yang membuat seorang imam itu kehilangan hak istimewa yang luar biasa itu? Baik ya. Ada masalah-masalah semuanya kasuistik. Itu rumusannya. Tidak bisa digeneralisasi. Maka kalau kalangan kami, keluarnya imam bagi kita itu normal-normal aja. Tapi kalangan umat kan enggak. Heboh kan. Kadang-kadang malah menjadi buah bibir pembicaraan. Aduh, sampai menghakimi imam itu 3 tahun berturut-turut. Kalau bagi kita enggak, karena alasannya satu. Pertama begini, menyangkut dasteran ya. Ya logis lah, wanita pria itu bersatu. Ya kan? Logis lah dalam catatan hukum kodratnya. Ya. Kalau harus terperangkap hubungan yang tidak sehat itu, dia harus bertanggung jawab. Misalnya maaf ya, ini kasus moral.
Saya menghamili gadis itu sampai hamil. Maksud saya tidak mempertanggungjawabkan Bernadette. Ya saya harus keluar dari imamat saya. Mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Soalnya ada anak di situ gitu kan. Nah itu faktor dasteran gitu ya. Ada faktor lain keluarga. Ada yang ternyata baru sadar bahwa dirinya itu terpaksa menjadi imam Wow. demi membahagiakan orang tuanya. Maka hati-hati di sini. Berarti lolos seleksi ini waktu itu. Di hadapan atasan ngomongnya baik-baik ya kan. Tapi setelah menjadi imam dia bilang, maaf Bapak Uskup, dulu saya menjadi imam itu membahagiakan papa mama saya. Begitu papa mamanya meninggal Bernadette, dia keluar jadi imam. Nah ini faktor lain ya. Maka harus hati-hati Bapak Ibu ya. Memurnikan motivasi itu penting ya. Dan yang ketiga, bisa faktor-faktor tertentu, persoalan-persoalan. Contohnya yang tersangkut kasus-kasus melanggar hukum gereja. Ini banyak ya. Misalnya finance juga ada. Ya. Kan kita juga dalam kelemahan itu ya. Hal-hal tertentu juga ada. Kasus penyimpangan juga ada loh Bernadette. Itu di Eropa kan juga ada, sedih saya. Makanya waktu saya sebagai pembina calon imam 3 tahun di tahun rohani, ada berhadapan. Seleksinya ketat banget. Tapi ini semoga antar kita dalam pembelajaran ya. Misalnya kecenderungan homoseksual gay. Itu ada loh Mira di seminari. Kalau sampai terdeteksi ini, disegera dikeluarkan. Supaya tidak menjadi batu sandungan di kalangan umat. Ya, ternyata Rudi Hartono gay. Wah, Bernadette tahu. Ya Anda kecewa lah. Ya. Makanya maaf ya, kami imam lelaki tulen 100% normal. Tidak impoten. Tapi jangan dicoba, berbahaya gitu kan. Kami dengan tugasnya, kok Eli ngakak gitu ya. Kami ini lelaki normal 100% waras. Ya kan? Kami menjadi pemimpin yang waras untuk memimpin melayani umat. Kalau imamnya waras, umatnya apa Bernadette? Waras kan? Kalau pemukanya nggak waras, umatnya amburadul Mira. Gitu kan. Nah ini kalau ada kecenderungan fenomena-fenomena aseksual atau apalah yang berbaunya penyimpangan-penyimpangan. Paham ya? Itu Ya. 3 faktor yang biasanya ada, tapi biasanya yaitu tadi tersangkutnya macam-macam, kasuistik, in case ya. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Saya pun tidak mau mengeneralisasi, misalnya imam keluar itu seakan-akan wanita disalahkan. Nggak boleh loh. Lu namanya gender itu. Emangnya wanita penggoda. Bernadette, emang lu menggoda? Kalau wanita Nggak sama berani dengan Romo. penggoda berarti wanita siapa? Setan, enak aja wanita setan. Orang saya lihat Mira Alina ini sebagai wanita cantik, bagaikan malaikat kok dibilang setan. Sembrono. Lelaki aja yang matanya setan kan gitu kan. Jadi buat saya jangan pernah menzolimi keluarnya imam itu seakan-akan faktor wanita dan kita menghakimi wanita. No. Tidak pernah boleh. Saya banyak kasus-kasus yang saya berhadapan. Kalau kita biasanya menghadapi kasus itu kan saya tenang-tenang aja. Saya tahu kok pernah ada umat melaporkan, telepon kepada kita. Lalu buat begini, biasanya saya kasih langkah-langkah. Dan langkah-langkahnya maaf ya, tidak bisa disampaikan ini karena sifatnya kasuistik. Supaya tetap menjaga kerahasiaan, privasi baik itu umat maupun itu para imam klerus. Tapi tentu saja doakanlah kami. Kan tadi lagu Ya. itu kan.
Ya. Banyak kawanan domba. Di sini ada domba Erwin, domba Linda, domba Boy, domba Wirnarno. Ya kan? Banyak kawanan domba di sekelilingku. Kau jadikan teman seperjalanan. Dan kau pinta padaku untuk mengasihi semua dengan segala yang ku miliki. Jadi gua nih normal, mengasihi juga kaum lelaki, mengasihi juga kaum wanita, janda-janda juga gua kasihi, anak bina iman gua kasihi, termasuk yang macam-macam pun gua kasihi. Nah inilah imam yang memang harus menyerahkan semuanya demi pembangunan jemaat. Tapi sekali lagi, dari semua kasus-kasus, jangan pernah mengalami krisis ya teman-teman ya. Sama kan, kalau gue buka kasus keluarga, banyak nggak? Ayo, Banyak Romo. buat jibun. Ya. Banyak Pak Winarno kalau gue mau buka kasus-kasus. Udah di sakramen perkawinan cerai-cerai ada nggak? Ada juga kan? Ya. Tapi tidak pernah mau dijadikan aib kan? Ya. Bahkan kita tolong langkah duduk perkara termasuk persoalan pastoralnya. Kalau gue disuruh membuka bejibun, perselingkuhan banyak gak di kalangan awam? Bejibun. Tapi gue nggak bisa membocorkan saudara-saudari. Maaf ya, misalnya gitu. Tapi ada nggak? Ada. Nah ini kuping gue itu mendengarkan semua, tapi menyimpan perkara dalam hati, gue doain. Ya. Sehingga berlakulah kesimpulan begini, hendaknya imam dan awam saling bekerja sama menjaga panggilan masing-masing dan marilah kita saling mendoakan. Selamat malam, selamat makan. Terima kasih. Baik Romo, semoga kami yang masih di sini 67 orang setia mendoakan para gembala kami supaya Amin. teguh dengan teguh dan setia terhadap panggilannya yang Amin. suci itu. Nah, kita harus menutup acara malam hari ini. Mungkin juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan baru, tapi sudahlah Romo ini sudah lewat dari waktunya. Japri. Iya Romo. Doa penutup akan dipimpin oleh Bu Eli dan nanti mohon berkat Allah melalui Romo Rudi ya. Silakan.